Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabuni, saya dari Universitas Terbuka UPJJ Kota Palembang dengan NIM 04500382. Oke, di sini saya akan menjawab dari tugas satu dari MK basis data. Di sini tugas satunya langkah-langkah pelaporan penilaian. Yang pertama itu perkenalkan identitas mahasiswa, langkah-langkah praktik yang dapat dilakukan. Terus yang ketiga ini hasil praktik yang telah dilakukan. Yang keempat ini kata-kata penutup dari mahasiswa. Oke, di sini saya sudah cek ini tugas satunya. Sekarang saya akan membaca dari tugas satu ini. Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat Jalan Pramuka nomor 36 dan nomor telepon 0811 2312 3123. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang memuat data diantaranya nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal sewa, dengan tanggal kembalian dan denda. Oke, jadi alurnya ini customer harus mengisi formulir terlebih dahulu yang akan diserahkan oleh ke rental mobil, maka akan diperiksa, terus setelah diperiksa baru cek mobil yang jenis-jenis mobil yang yang akan disewanya dan lain sebagainya. Oke, di sini tugas praktikum di sini menggunakan diagram buatlah entity relationship diagram atau disebut juga ERD. Oke, di sini saya akan langkah-langkah praktik yang dapat dilakukan disertakan aktivitas kegiatan mahasiswa lainnya. Oke. Bisa kayak depan. Oke. Oke, di sini yang pertama itu kita akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait ya teman-teman. Di sini ada 3 entity yang dapat kita simpulkan dari tugas satu ini. Entity yang pertama itu bisa teman-teman lihat di sini, saya perbesar. Yang pertama itu Tono Rental, yang kedua itu customer, dan yang ketiga itu adalah mobilnya ya teman-teman. Itu ada 3 entity-nya. Yang pertama yang tadi Tono Rental, yang kedua tadi customer, dan yang kedua tadi customer, dan yang ketiga tadi mobil. Oke, selanjutnya teman-teman menentukan atribut atau field dari masing-masing entity. Sekarang kita akan menentukan atributnya. Oke, untuk menentukan atributnya di sini saya sudah mengeceknya. Yang pertama itu Tono Rental. Atribut pertama, entity pertama ini Tono Rental. Entitinya dengan memiliki atribut rental mobil yang memiliki banyak mobil dengan atributnya itu kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Ini untuk atribut dari entity Tono Rental. Terus yang entity kedua itu customer. Customer ini mempunyai atribut juga. Atribut dari customer ini antara lain nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat.
Terus untuk entity yang ketiga itu mobilnya ya teman-teman, memiliki atribut mulai dari nomor sewa, tanggal kembalian dan juga denda. Oke, saya ulangin sekali lagi. Untuk entity dari rental itu ada 3 ya teman, ada entity dari rental ini mulai dari kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Untuk bagian customer ini nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah itu di bagian mobil ini nomor sewa, tanggal kembalian, dan denda. Oke, kita ke bagian yang ketiga ini. Mengidentifikasi kita. Oke, sekarang kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamunya. Oke, teman-teman. Di sini entity yang sebelumnya saya buat adalah di sini rental, di sini adalah customer, dan yang ketiga ini adalah mobil. Di sini adalah rental, customer, dan juga mobil. Yang dimana rental dengan rental ya nggak mungkin. Yang kedua itu rental dengan customer, yang dimana rental ini menyewakan mobilnya. Setelah itu di bagian sini adalah mobil. Rental ini memeriksa dari data yang sebelumnya. Terus yang ketiga yang selanjutnya entity ini adalah customer. Customer ini mendaftar. Customer ini mendaftar kepada seorang rental. Setelah itu customer di sini customer gak mungkin. Setelah itu customer dengan mobil, dia akan mengisi data yang mana ya teman-teman? Dia akan mengisi data di bagian nomor sewa, tanggal kembalian, dan juga denda. Oke, yang terakhir ini adalah mobil. Mobil ini hasil pemeriksaan dari data-data seorang konsumen. Setelah itu mobil ini dengan seorang customer ini dia akan menyewakan mobil jika data-data tersebut lengkap. Jika tidak lengkap maka tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, yang selanjutnya itu adalah mobil ke mobil tidak mungkin. Oke. Sekarang kita ke tahap selanjutnya ini, ke tahap keempat ini, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Oke, di sini saya akan menentukan derajatnya, yang dimana yang sebelumnya sudah kita buat di bagian sini ya teman-teman. Oke, yang pertama ini kita akan simpulkan. Yang pertama ini banyaknya rental memiliki banyak customer, itu yang pertama. Yang pertama tadi banyaknya rental memiliki banyaknya customer. Yang kedua itu banyaknya customer yang mendaftarkan untuk mendapatkan sewa mobil. Oke, yang ketiga itu banyaknya mobil memeriksa hasil data dari rental ini. Dan yang keempat itu banyaknya rental memeriksa formulir dari customer. Oke. Dan yang kelima ini kita akan eksekusi dari apa yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini saya mengeksekusinya menggunakan website draw.io. Setelah itu teman-teman bisa klik buat diagram baru. Diagram kosong saja teman-teman. Setelah itu klik buat. Oke, di sini yang kosong, tapi
Sebelumnya saya sudah membuatnya di sini, tapi jika teman-teman bisa membuatnya, bisa ke bagian ini ya teman-teman, bisa klik 1 kali, teman-teman bisa klik 2 kali mengisi data customer dan juga di sini bisa masukkan prosesnya. Di sini apa yang prosesnya tadi mendaftar. Oke, untuk menghubungkan antara customer dengan mendaftar ini, teman-teman bisa ke bagian ini, ada ini, klik 1 kali saja ke sini. Oke, maka dia akan segera terhubung, atau teman-teman bisa juga langsung ke bagian sini. Oke, teman-teman bisa bawa panah ini. Oke, teman-teman bisa geser. Oke, mungkin akan cukup memakan banyak waktu, maka saya akan menjelaskan saja di bagian ini. Yang penting teman-teman sudah tahu bagaimana cara proses pembuatannya. Oke, di sini ini hasil dari apa yang saya jelaskan sebelumnya, memiliki 3 entity yang pertama itu adalah seorang customer, yang kedua itu tono rental, yang ketiga itu mobil, dan setiap entity ini memiliki atribut-atribut masing-masing. Atribut dari customer ini yang saya jelaskan sebelumnya, kita buka terlebih dahulu. Customer tadi memuat data antara lain nomor KTP, nomor telepon, dan alamat. Oke, nomor KTP, nomor telepon, dan alamat. Setelah itu di bagian tono rental ini memiliki atribut antara lain ini data mobil, kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Oke, jenis mobil, kode mobil, harga sewa, tahun mobil di sini. Setelah itu yang di bagian entity mobil ini ada nomor sewa, tanggal kembalian, dan juga denda. Nomor sewa, tanggal kembalian, dan juga denda. Oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa bisa seperti ini. Oke, di sini seorang customer akan mendaftar. Mendaftar ini teman-teman, saya mendapatkan dari sini customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer. Oke, customer ini akan mendaftar. Tapi sebelum dia mendaftar, dia harus mempunyai beberapa atribut seperti ini. Oke, nomor KTP, nomor telepon, dan alamat. Dia akan mendaftar ke tono rental. Yang dimana pada saat proses pendaftaran ini ada 4 yang ingin dijawab oleh sang customer ini. Yang pertama itu kode mobil, yang dimana customer ini ingin mendapatkan mobil apa, terus jenis apa, kode mobil misalkan 01, 02, dan lain sebagainya, jenis mobil apa, misalkan Avanza, tahun mobil berapa, terus harga sewa. Jadi customer harus mengisi data-data yang diberikan oleh seorang tono rental ini. Setelah diisi formulirnya atau setelah datanya sudah terisi, maka akan mendapatkan ke proses selanjutnya, yaitu memeriksa data dari seorang customer. Dia akan memeriksa, setelah itu akan berada di proses selanjutnya, yaitu akan ke proses bagian mobil ini. Apakah data tersebut benar atau salah? Jika salah, maka akan atau tidak dapat ke tahapan selanjutnya. Jika benar, maka dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya.
Oke. Di sini jika sudah, maka dia akan ke tahapan selanjutnya, itu ke bagian mobil. Ke bagian mobil ini, untuk mendapatkan atau menyewa mobil ini, seorang customer harus mengisi formulir lagi atau data, yang dimana dia akan mengisi yang pertama itu nomor sewa, karena di dalam sebuah tempat itu atau perusahaan itu ada nomor sewa, dia nomor sewa keberapa ke tempat tersebut, misalkan 02. Terus tanggal sewanya berapa, misalkan 12 Mei 2024. Terus tanggal kembalian pasti ada ya teman-teman. Setelah itu jika dia tidak dapat mengembalikan barang itu tepat waktu, maka dia akan mendapatkan denda yang telah disepakati dari pihak toko atau pihak tempat dengan customernya. Jika sudah selesai, baik dari yang awalnya tadi memilih jenis mobil, dan yang terakhir ini adalah bagian sewanya, maka mobil ini akan ke tahapan selanjutnya, yaitu menyewakan mobil ke seorang customer yang telah disepakati sebelumnya. Oke, di sini saya sudah menjelaskan tahapan-tahapannya. Saya ulangi sekali lagi. Customer ini mendaftar ke Tone Oriental ini adalah memilih jenis mobil tadi, kode mobil, jenis mobil, dan lain sebagainya. Terus memeriksa data. Setelah data diperiksa, maka akan mendapatkan mobil. Di sini sebelum mendapatkan mobil, seorang customer harus mengisi data lagi, nomor sewa, tanggal kembalian, dan juga data. Setelah itu baru mendapatkan mobil. Oke, mungkin sekian, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas 1 ini. Oke, terima kasih. Jika ada yang salah, saya mohon maaf, atau bisa diperbaiki atau membantu saya untuk memperbaikinya dari hasil tugas saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.